progres ya untuk menggunakan mesin ini sebagai salah satu bagian dari proses deteksi berita hoax gitu Pak Oktav. Oh ya, baik Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan nanti akan dibuka ketika presenter yang kedua. Ya, saya presenter yang kedua. Oke. Pak Oktav dari machine learning lebih dalam mungkin ya. Jadi Bapak Ibu mungkin saya akan lanjutkan sedikit mengenai machine learning ya. Tapi sebagian besar tadi sudah dibahas, jadi saya coba untuk sedikit saja share. Nanti Bapak Ibu kita akan adakan sesi tutorial juga ya, tutorial mengenai hoax detection. Tapi mungkin perlihatkan ini ya, perlihatkan mesin saya cara menggunakannya, mungkin itu ya Pak ya. Gimana Bu? Nanti mungkin saya boleh sharing untuk penggunaan mesin si hoax detection itu untuk mungkin sedikit aja, mungkin sebenarnya standar sih penggunanya sederhana sekali. Boleh, silakan Pak Oktav. Iya, nanti mungkin Bu Yuli kita akan buat sesi satu lagi mungkin ya untuk lebih teknis ini. Jadi pengenalannya saja dulu, intro mengenai hoax detection gitu. Nanti kedepannya kita akan coba buat sesi hands on-nya. Jadi teman-teman di sini mungkin ada sebagian mahasiswa, kemudian ada juga praktisi yang ingin coba membuat secara sederhana, mungkin seperti itu ya Bu Yuli ya. Jadi saya juga akan share sedikit mungkin apa yang dikerjakan oleh teman-teman dari BISA AI, tapi kita belum masuk ke hoax detection, mungkin nanti ke depannya kita bisa kolaborasi. Ya baik, oke baik, ini saya akan mulai ya. Perkenalkan, saya Oktav dari BISA AI. Pada kesempatan ini saya akan coba share sedikit mengenai hoax detection, tapi ini tidak terlalu dalam, nanti kita akan buat sesi khusus untuk hands on-nya ya. Jadi mengenai BISA AI terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan BISA AI, ini sedikit. Ada beberapa service dari kita yang kita sediakan, yaitu diantaranya image recognition, kemudian NLP service, dan lain sebagainya. Nah, salah satu NLP service ini ke depannya mungkin kita akan buat juga di hoax detection, tapi saat ini belum. Kita belum ke arah hoax detection. Nah, saat ini produk yang kita jalankan adalah bisa tampil ini, yang bisa diakses Bapak Ibu untuk share knowledge ya di sini, di mana teman-teman dan Bapak Ibu bisa bergabung untuk mengikuti webinar. Mungkin ada Bu Yuli, saya mute. Gimana Pak? Saya mute terlebih dahulu karena ini suaranya ke ini. Oke, baik. Nah, berikutnya kita juga ada AI community base. Jadi Bapak Ibu jika tertarik boleh diakses media sosial dari BISA AI di Instagram, YouTube maupun beberapa web ya yang kita kelola. Salah satunya adalah kita membuka call for paper untuk jurnal Indonesia 5G Ecosystem. Nah, ini kerjasama dengan Asosiasi 5G Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang tertarik silakan submit penelitiannya, hasil penelitiannya di dalam jurnal Nirkabel Seluler dan Ilmu Komputer serta Teknik. Nah, kemudian kita juga menyediakan dataset publik. Nah, salah satunya adalah dataset speech ya. Nah, ini bisa diakses ya Bapak Ibu, dan juga ada dataset teks juga. Namun kita belum ada data hoax ya, karena masih sedikit dataset di Indonesia. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa kolaborasi untuk menghasilkan datanya, kemudian akan kita bantu untuk publish seperti itu. Nah, pembelajaran kita sebelumnya juga kita publish di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa cek untuk webinar sebelumnya, seri sebelumnya. Alhamdulillah sudah sebulan ini kita jalan hampir setiap hari ada webinar. Nah, sesi kali ini topik yang baru ya, yang menarik mengenai hoax detection. Dan mungkin lebih menarik lagi nanti kita adakan sesi langsung ngoding bersama gitu. Seperti sesi sebelumnya kita ada juga untuk sesi ngoding bersama. Nah, untuk sesi kali ini juga akan kita publish di YouTube. Jadi Bapak Ibu bagi yang ketinggalan bisa akses melalui YouTube-nya channel BISA AI di youtube.com/bisai. Nah, kemudian kita juga ada e-learning di alamat e-learning.bisai.id. Silakan, sudah ada beberapa course yang gratis untuk diakses.
silakan dimanfaatkan dan diinfokan kepada mahasiswanya mungkin. Nah, kemudian ada beberapa community base kita yang lain, ya. Nah, salah satunya adalah Bisa Tampil. Nah, dengan Bisa Tampil ini Bapak Ibu bisa gunakan gratis ya untuk video conference, untuk pembelajaran, untuk kegiatan belajar mengajar, untuk rapat dan lain sebagainya. Gratis 50 jam selama sebulan. Tidak ada batasan user ya. Sampai 300 sampai 500 orang pun bisa. Kalau Bapak Ibu ada acara webinar seperti ini, silakan diinfokan ke tim kita karena kita akan bantu juga untuk publikasi ya dengan Bisa Tampil. Oke, baik, itu sekilas mengenai perkenalan dari Bisa AI ya. Sedikit ini mungkin ada tambahan sedikit. Kita juga ada service vision. Nah, ini deteksi kendaraan, kemudian crowd dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada service OCR ya. Dan nah ini lebih ke arah data analytics untuk menganalisa customer churn. Dan nah ini dia service dari natural language processing, di mana hoax detection ini biasanya akan masuk ke dalam natural language processing. Tapi biasanya yang dikerjakan oleh tim Bisa AI adalah mengenai sentiment analysis, stance classification dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin menjadi modal stance classification ini untuk ke arah hoax detection ya. Oke, mungkin saya nggak banyak cerita mengenai Bisa AI ya, tadi sudah cukup jelas. Dapat dibuka saja di alamatnya langsung bisa.ai. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam deteksi. Saya lebih menyebutnya dengan fake news ya, fake news detection. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuli sebelumnya, fake news ini menyebarkan hoax ya, propaganda dan informasi yang salah. Ini contohnya ya, ini agak agak gitu kalau disebarkan berita seperti ini gitu. Nah, kemudian ini sumbernya ada berbagai macam ya, ada dari sosial media, ada dari gambar, ada dari speech, dan ada dari teks. Masing-masing domain ini akan beda cara penanganannya. Mungkin kita lebih fokus ke dalam teks, tapi bisa juga misalkan hoax-nya ini berupa gambar ya. Misalnya saya cropping gambar saya, misalkan saya pasangkan dengan gambar yang lain dan lain sebagainya, itu juga bisa ya, itu termasuk dengan fake news. Kemudian speech juga termasuk, misalkan speech-nya saya ubah suatu potongan kalimatnya, karena kan sekarang tools-nya sudah banyak. Dengan Python, salah satu library-nya adalah PyDub, kita bisa memotong suatu bagian, kemudian kita sisipkan bagiannya dengan suara kita yang lain, itu bisa seperti itu. Nah, makanya cara menangkalnya pun sudah ada ya sebenarnya best practice-nya. Salah satunya dengan teknologi machine learning ya. Oke, baik, saya coba lanjutkan. Nah, ini berdasarkan riset beberapa yang saya baca ya. Jadi bentuk dari fake news ya atau hoax ini ada banyak ya, sebenarnya ada rumor ya. Ini masih rumor tapi sudah besar gitu, sudah disebarkan kemana-mana. Kemudian ada truth discovery, ada clickbait. Nah, ini clickbait mungkin YouTuber fasih nih clickbait. Karena misalkan contoh gini, kalau kita buat suatu caption, gambar, thumbnail dari YouTube, tapi sebenarnya ketika kita tonton tidak mencerminkan dari thumbnail isi dari YouTube-nya itu sendiri. Nah, itu clickbait ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita deteksi dengan teknologi machine learning ya. Kemudian berikutnya adalah spammer dan bot. Ya, hari ini kita akan coba sedikit tutorial dengan membuat spam classification, tapi sedikit mungkin ya, nggak terlalu dalam. Ya, ini sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuli. Untuk melakukan deteksi hoax, sebenarnya ini pendekatan yang dilakukan adalah bisa dengan bermacam pendekatan. Salah satunya adalah dengan pendekatan natural language processing atau NLP. Selain itu juga kita juga bisa menggunakan pendekatan lain, misalkan dengan semantic web dan ontologi. Selain itu kita juga bisa menggunakan pendekatan AI secara general dengan pencarian dan lain sebagainya. Nah, ini saya mengambil dengan arah atau approach pendekatan natural language processing, di mana dengan NLP sebenarnya di dalamnya ada text processing-nya di dalamnya. Misalkan tadi sudah dijelaskan data yang kita peroleh, kita ubah menjadi suatu bentuk lain, misalkan atau misalnya kita hapus atau kita ubah menjadi suatu kata dasar ya. Misalnya memakan jadi makan, dimakan jadi makan.
makan jadi makan. Nah, di situ akan merepresentasikan kata makan semuanya. Ya, itu teknik stemming. Kemudian kita juga bisa menghapus kata-kata yang umumnya muncul sering. Ini disebut juga dengan stop word. Nah, stop word ini berdasarkan dari ZIP principle bahwa the most frequent word dan the least frequent word itu sebaiknya kita hapus. Kenapa? Karena the most seperti contoh kata yang, dan, di, misalnya saya, kamu, dan sebagainya, itu sebenarnya tidak merepresentasikan dari konteks pembicaraan kita. Dan juga the least frequent word itu juga perlu kita hapus. Kenapa? Karena least frequent word juga tidak merepresentasikan dari konteks yang kita pelajari. Nah, sehingga di situ stop word-nya bisa kita berikan berdasarkan ZIP principle ya. The most frequent word misalkan 20 most frequent word kita hapus, dan 20% ya, mohon maaf. 20% most frequent word dan 20% least frequent word itu bisa kita hapus dengan teknik stop word dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah kita bersihkan datanya, kita juga dapat mengubahnya ke dalam bentuk lain ya, seperti di sini ada fitur yang disebut dengan TF-IDF ya. Ini paling umum digunakan saat ini. Oh ya, sebelumnya suara saya jelas ya? Terdengar jelas atau gimana? Jelas ya? Oke, baik. Kemudian kita juga bisa merubah dengan representasi yang lain, misal word to fact ya. Kemudian juga kita bisa mengubah lagi dengan saat ini umumnya orang menggunakan Glovi ya, glove. Kemudian dengan word embedding jenis yang lain. Nah, sebenarnya ada karakteristiknya masing-masing dari word embedding ini. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan kalau di riset, misalkan di eksperimental setup-nya kita menggunakan kombinasi antara word to fact ditambah dengan model machine learning X misalnya. Hasilnya bagaimana? Kemudian kita bandingkan benchmark-nya dengan TF-IDF ditambah dengan machine learning Y, hasilnya bagaimana? Itu bisa seperti itu gitu. Nah, kemudian biasanya kita masukkan ke dalam classification karena kalau kita membuat suatu deteksi hoax atau tidak, kan itu labelnya hoax atau tidak ya, berarti itu klasifikasi. Nah, tapi di sini mungkin bisa kita tambahkan sisi lebih expertnya gitu, advance-nya. Itu juga bisa. Tapi pada umumnya yang pertama yang riset pada umumnya di hoax detection ya, fake news detection itu adalah klasifikasi. Nah, di mana kita butuh suatu classifier, model machine learning yang umum digunakan seperti naive bayes, logistic regression, random forest, SVM, atau misalkan berbasis neural network dan turunan-turunannya seperti deep neural network, convolutional neural network, recurrent neural network, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai neural network sudah ada di videonya Bisa.ai sebelumnya di youtube.com/Bisa.ai. Nah, kemudian kita juga bisa memodelkan topik dengan teknik atau model namanya LDA ya, Latent Dirichlet Allocation. Nah, dengan LDA ini kita bisa memodelkan, oh ini sedang membahas tentang apa sih pada umumnya korpus ini dan sebagainya. Nah, ini nanti kita jadikan satu. Ya, umumnya seperti ini flow-nya. Nah, ini contohnya kalau di domain lain, tadi saya sebut ada domain teks, ada domain gambar, ada domain video mungkin ya untuk head speech-nya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh misalkan kalau domain yang ingin kita teliti ya, fake news-nya adalah di sini domain gambar ya. Nah, di sini domain gambar kalau kita lihat dari korpus yang kita peroleh, ini kan sudah kelihatan ya gambarnya itu di crop gitu. Nah, ini juga kita bisa masukkan ke suatu arsitektur neural network yang saat ini cukup terkenal untuk mendeteksi adanya kesamaan di antara dua gambar yang disebut dengan Siam Neural Network. Ya. Nah, ini contohnya Siam Neural Network ya seperti ini. Ada dua buah gambar ya, ada ground truth dan ada juga gambar yang dicurigai palsu ya. Ini kita bandingkan di dalam arsitektur neural network-nya. Jadi teknologi neural network khususnya machine learning dan deep learning sudah sejauh ini sudah dapat mendeteksi adanya fake news dalam bentuk gambar seperti itu. Oke, jadi saya coba breakdown lagi menjadi bagian yang kecil. Nah, ini kalau kita lihat banyak yang mengatakan ini termasuk ke dalam golongan artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat diagramnya seperti ini. Nah, ini machine learning itu adalah bagian subset dari artificial intelligence.
di mana karakteristiknya adalah memiliki suatu dataset atau data experience. Kalau kita tidak memiliki data experience, tidak punya modal seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Yuli, misalnya kita punya datasetnya, nah itu mungkin kita bisa mencari approach yang lain, misalkan contoh dengan ontologi, ya, di mana ontologi kita bisa menggunakan data yang saling terhubung antara individualnya. Nah, kalau misalnya dataset kita mengenai fake news, ya, hate speech dan lain-lain itu banyak, nah kita bisa menggunakan pendekatan machine learning, ataupun kita bisa menggunakan pendekatan murni NLP, tidak ada machine learningnya juga boleh, ya. Mungkin kontribusinya menjadi lebih banyak karena kita harus menemukan suatu approach lainnya di mana kita tidak menggunakan machine learning tapi murni dari NLP, itu juga bisa seperti itu. Dan saat ini sudah berkembang teknologi namanya deep learning, di mana deep learning ini adalah bagian dari atau subset dari machine learning, ya, di mana salah satu arsitektur di dalam machine learning yang disebut dengan neural network ini berevolusi menjadi arsitektur deep learning, lebih deep ya arsitekturnya, seperti contohnya adalah long short term memory, recurrent neural network dan lain sebagainya. Ya, ini kalau kita breakdown lagi, biasanya hate speech ini berada di domain NLP, ya, di mana NLP sebagian besar menggunakan teknik dari machine learning dan juga deep learning. Tapi ada juga yang tidak menggunakan machine learning dan deep learning. Ini sisanya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita langsung coba ke fake news detection. Nah, untuk memulainya karena kita basicnya adalah menggunakan approach dari machine learning, sehingga kita memerlukan dataset. Nah, datasetnya kita bisa mencari data publik. Data publiknya bisa kita dapatkan dari situs kaggle.com, itu publik. Bisa kita dapatkan beberapa data terkait dengan hoax detection, kemudian deteksi hate speech, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita menggunakan data sendiri, berarti effort dari kita perlu mengumpulkan datanya, ya, kita kumpulkan dari crawling dari koran-koran, ya, atau berita, atau dari sosial media mengenai data palsu, ya. Kemudian kita harus memiliki korpus juga yang kita kategorikan sebagai data asli, ya, atau real datanya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita kumpulkan data, ya, kita bisa membuat simulasinya ataupun kita bisa membuat modelnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba-coba terlebih dahulu, mungkin kita bisa menggunakan MATLAB ataupun dengan Python, ya. Kedua programming ini bisa kita manfaatkan untuk membentuk model, ya. Jadi mungkin prioritasnya model dulu. Setelah model jadi, mungkin kita bisa buatkan interface-nya seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Yuli, ya, seperti itu. Nah, mungkin sedikit mengenai flow-nya dari fake news classification. Ini tipenya adalah teks, ya. Jadi saya tidak bahas mengenai gambar. Nanti mungkin di tutorial berikutnya kita akan bahas mengenai mengklasifikasi berupa gambar dengan Cyan neural network. Nah, langkah pertamanya adalah kita baca dataset yang kita kumpulkan, crawling, ya, tadi sudah dijelaskan. Bisa dari sosial media, bisa dari koran dan lain sebagainya. Nah, setelah kita, ini kita bisa crawling dengan sosial media Twitter. Ini sudah pernah didemokan sebelumnya di sesi webinar bulan lalu, kalau nggak salah. Ini Bapak Ibu bisa ikuti tutorialnya untuk dapat melakukan crawling. Crawling itu mengambil data. Misalkan contoh gini, saya masukkan keyword mengenai produk X dan produk Y, ya. Nah, kemudian saya ambil produk X dan Y-nya, ya, dapat semua nih. Nah, kemudian dari semua produk itu saya amati, misalkan saya amati mana yang merupakan hoax atau mana yang merupakan real. Nah, jadi saya kasih label, ya. Saya kasih label misalnya kalau hoax ini 1, kalau real ini 0, dan baliknya, seperti itu. Nah, biasanya yang memberikan label terhadap data kita itu adalah expert. Ya, expert di sini bisa dikatakan orang yang ahli ataupun orang yang rutin menggunakan atau menjalankan task tersebut. Contoh misalnya gini, misalkan agar hasilnya sama dengan label atau ground truth-nya, maka dia akan melakukan iterasi agar hasilnya itu bagus. Seperti itu. Ini saya skip. Nah, kemudian setelah kita melatih dengan model neural network, kita menghasilkan suatu model cerdas yang dapat membedakan inputannya berupa teks, ya. Teksnya ini sudah diubah ke dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk word embedding. Kemudian dia akan dapat menghasilkan prediksi 1 atau 0. 1 jika teks inputannya adalah fake news,
Kalau 0 itu bukan berita bohong, seperti itu. Nah, tapi kita perlu juga evaluasi model yang telah kita bentuk dengan teknik evaluasi, ya. Teknik evaluasinya ada banyak, ada precision, recall, confusion matrix, dan lain sebagainya. Atau karena model kita similarity, jadi kita bisa menggunakan teknik lainnya, ya, seperti itu. Oke, kita coba sekarang masuk ke dalam contoh, yang mungkin saya contohkan dulu. Saya ambil dari Kaggle, ya, saya tidak tampilkan ini, jadi Bapak Ibu bisa akses, ya, di sini, saya kirim. Oke, sudah saya kirim. Ini contohnya, ya. Nah, kalau kita lihat mungkin dari awal, langkah pertamanya adalah kita baca datasetnya, di mana datasetnya tersusun atas teksnya dan juga labelnya 0 atau 1. Ya, mungkin di sini 0 adalah berita asli, kalau 1 adalah berita palsu, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa counting berapa jumlah kemunculan teksnya, ya, dan juga unique word-nya. Nah, kemudian kita latih dengan di sini, kita bagi dulu menjadi data latih dan data uji. Data latih kita masukkan ke dalam suatu model berbasis neural network. Kalau di sini dia menggunakan model yang disebut dengan long short term memory, ya, atau LSTM, yang umumnya digunakan karena bisa menerima suatu input berupa sequence. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Dan setelah itu kita latih dengan LSTM ini, hasilnya dapat akurasi sekian persen. Ini 83%. Akurasinya ini maksudnya adalah dari 100 data uji coba, sebanyak 83% berhasil diprediksi sebagai apakah itu sebagai fake news atau bukan, seperti itu. Ya. Oke, saya coba lanjutkan kembali dengan arsitektur dari LSTM. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi sebenarnya LSTM atau Recurrent Neural Network ini merupakan tipe dari neural network yang tipenya adalah dia sequence, ya. Dia bergantung pada nilai state sebelumnya. Jadi sangat cocok digunakan untuk inputan berupa teks, ya, seperti ini. I'm like shooting star, seperti itu. Nah, kemudian di sini akan diubah teks ini menjadi suatu word embedding, di mana word embedding ini adalah representasi dari masing-masing word-nya, ya. Tapi sudah dalam bentuk vektor. Kenapa dalam bentuk vektor? Karena machine learning atau deep learning ini hanya bisa mengenali berupa angka, ya. Setelah itu akan masuk ke dalam arsitektur LSTM atau Recurrent Neural Network, di mana nanti akan masuk lagi mungkin ada layer attention-nya dan lain sebagainya. Ini kita bahas terpisah, ya, untuk attention. Nanti di sini akan menghasilkan prediksi output antara 0 atau 1, gitu, seperti itu. Nah, ini juga LSTM, ya. Kapan kita menggunakan LSTM? Yaitu ketika dari namanya saja long short term memory. Jadi bukan long term memory. Kalau recurrent neural network yang dikerjakan adalah dia long term memory, di mana dia mengingat dari state yang awal sampai dengan state saat ini. Kalau long short term memory, karena ada suatu gate yang disebut dengan forget gate di sini, FT ini dia akan forget gate ini akan melupakan state-state sebelumnya, sehingga dia hanya menjalankan state yang ada korelasinya, ya, dengan teks saat ini. Jadi seperti itu. Jadi disebut juga dengan long short term memory. Dia tidak mengingat semua state dari awal. Nanti penjelasannya kita akan buka untuk tutorial LSTM dan RNN di sesi yang terpisah. Seperti itu. Nanti juga kita buat programnya dengan bahasa Python, ya. Dengan bahasa, saya mungkin skip, ya. Hasilnya nanti kita komparasi dengan hasil misalnya dengan model naive Bayes, ya, dengan model random forest dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu, ya. Mungkin saya sedikit summary. Flow-nya seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kita awalnya adalah baca datasetnya. Kemudian kita pre-processing data dengan teknik stemming, stop word, ya, cek KBBI dan lain sebagainya. Kemudian kita bagi data latih dan data uji. Data latih kita gunakan untuk melatih model yang dapat menentukan jika diberikan suatu input teks, dia akan menghasilkan prediksi berupa class label apakah itu fake news atau bukan, seperti itu. Nanti kita perlu evaluasi dengan data testing. Ya, pada umumnya klasifikasi seperti ini.
Ya, mungkin sekian dari saya ya untuk penjelasan mengenai hoax detection. Jadi summary-nya itu kita tadi telah membahas hoax detection atau fake news detection ini bisa domainnya itu gambar, bisa domainnya teks ya, bisa domainnya speech dan lain sebagainya. Namun kita fokus pada pertemuan kali ini adalah di teks. Rata-rata untuk belajar untuk mendeteksi hoax ya, atau fake news, kita bisa menggunakan teknik klasifikasi sederhana, di mana kita memiliki suatu korpus teks yang kita kategorikan sebagai fake news ataupun tidak, bukan fake news. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan machine learning ataupun pendekatan NLP murni. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai pembahasan pada hari ini, silakan. Mungkin saya coba rangkum ya, Bu Yuli, pertanyaan untuk Bu Yuli dari Bapak Ibu hadirin di sini. Oke, silakan Alta. Oke, yang pertama ini Oke, Bu Yuli mungkin bisa dibantu dijawab. Jika ada berita hoax baru, apakah dataset yang sudah dikumpulkan bisa mendeteksi berita baru tersebut? Hoax baru, maksudnya kalau ada berita baru, kita akan crawling dan jadi dataset yang baru, Pak? Iya, jadi mungkin saya tangkap seperti ini. Misalkan kalau saat ini kan kita misalnya ya mungkin kalau pendekatan machine learning kita latih gitu Bu, jadilah model gitu kan. Kemudian kita coba datanya ini topiknya itu baru, misalkan yang baru sekarang. Nah kira-kira itu bagaimana Bu? Apakah kita bisa mendeteksinya atau kita perlu mengumpulkan datanya terlebih dahulu? Kalau di mesin saya karena bentuknya kita mengambil data dari web checker fakta ya Pak ya. Jadi apapun itu ada berita baru, itu akan terambil dengan sendirinya dengan mesin kita. Jadi dataset. Jadi kalau misalnya sudah ada data berita yang seperti yang sama, yang sebelumnya sudah ada karena berbasis teks ya, dia tidak akan ambil lagi. Tapi kalau misalnya ada baru, dia akan menjadi dataset yang baru yang akan masuk ke dataset kita. Gitu. Karena bentuk sistemnya kan sistemnya crawling ya. Jadi dataset itu berdasarkan dari data yang kita ambil. Ada beberapa website yang sudah diregistrasikan terlebih dahulu di dalam mesin sehingga data apapun berita tentang hoax yang sudah dipublish itu berdasarkan pattern yang sudah mereka buat ya itu akan terambil dengan jadi dataset lah gitu. Di dataset yang ketika itu backend-nya ya, ketika masuk ke front end-nya atau di aplikasinya ya otomatis kita ketikkan teksnya ya dia akan muncul. Akan keluar akurasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jawabannya sudah menjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Hans. Berikutnya ada pertanyaan lainnya dari Muhammad Febrian Maulana. Berapa lama pembuatan hoax detecting ini, kemudian apakah yang menjadi kesulitan dalam pengembangannya? Silakan Bu. Oke, kalau proses riset saya sih mungkin dari riset sampai membuat aplikasi itu, kalau buat aplikasinya nggak terlalu lama ya Pak, yang lama itu adalah meriset membuat konsep framework-nya, karena kan risetnya itu berjudul framework hoax detection. Nah framework ini yang semester setelah proposal defense lah ya, mungkin 1 tahunan untuk 2 tahun masuk tahun ke-3 itu framework sudah jadi. Cuman memang sampai ke testing validasi sampai ke project ya, kalau menurut studi saya mungkin sekitar 1 tahunan project keseluruhan. Di awal untuk literature review 1 tahun mungkin ini 2 semester gitu. Berikutnya masuk ke ini progresnya ya, metodologinya. Nah setelah itu pembangunannya mungkin sekitar 6 bulanan, mungkin sekitar 1 tahun sampai 6 bulan lah mungkin kalau aplikasi lah ya, 6 bulan sampai ke riset sampai ke hasil. Tapi kalau keseluruhan kalau saya studinya udah masuk 3 tahun ini Pak, semester 4 tahun.
untuk yang tadi. Tapi di awal itu ya mungkin metodologi yang konsep yang akan kita buat itu mungkin ya tukar-tukar gitu. Ada yang awalnya objeknya ini, ada yang asalnya pakai ini, terus nggak cocok kita ganti lagi gitu. Pakai dataset ini, ternyata datasetnya nggak cocok untuk kita ganti lagi gitu. Jadi ya proses lah. Tapi kalau udah jadi frameworknya ya cepet, ya, nggak terlalu lama. Kalau codingnya ya mungkin ya, tapi kalau yang lama itu buat framework konsep awal. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Bu. Teman-teman di YouTube ya. Bapak Ibu yang online di YouTube boleh di chat untuk pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan PM dari Pak Niko. Misalkan kita adalah pembuat hoax. Waduh. Jadi untuk menambah tingkat kesulitan dalam menentukan apakah berita itu hoax atau tidak, misalkan kita gunakan bahasa daerah gitu. Misalnya termasuk bahasa Malang. Nah, ini kira-kira gimana Bu tanggapan dari Bu Yuli? Maksudnya kita menggunakan bahasa campur. Oke. Untuk mesin saya ini sebenarnya tidak ada masalah dengan bahasa. Mau bahasa apapun di seluruh dunia, bahasa daerah pun selagi ada datasetnya, ada yang sudah pernah mengklarifikasi berita tersebut, itu akan kedeteksi. Tapi berita apapun yang tidak pernah diklarifikasi atau belum pernah ada tim fact yang melakukan klarifikasi, yaitu tidak akan masuk ke database saya. Dia akan masuk ke Google Search atau ke search engine. Jadi di mesin saya itu nanti boleh tes ya di SIYF. Itu udah saya kasih di link di website saya, di mesinnya itu boleh dicoba apapun teks sebenarnya dia akan dia akan keluarkan akurasinya gitu. Nah, cuman yang melabel dia hoax atau tidak hoax itu ya sesuai dengan dataset yang ada di mesinnya gitu. Kalau misalnya datasetnya sudah ada di data saya, dia akan mengeluarkan label hoax. Kalau tidak, dia akan memberikan label fact gitu. Kalau tidak ada di kedua-keduanya, dia akan mengeluarkan presentasi akurasi teksnya saja kesamaan. Nah, nanti kita bisa cek di search engine karena di mesin itu disediakan juga search engine berita-berita terkait gitu. Berita-berita terkait ya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan bahasa gitu untuk mesin saya karena selagi data tersebut memang sudah pernah ada yang melakukan klarifikasi oleh tim cek itu akan kita ambil kan gitu. Nah, jadi untuk di mesin saya tidak ada masalah dengan bahasa, asalkan memang sudah ada datasetnya di mesinnya tersebut. Baik, dia akan mendeteksi dengan sendiri. Ya, Bapak Ibu boleh dicoba langsung untuk mesin hoax analyzer-nya di alamat sudah saya ketikkan kembali di syhoaxanalyzer.com. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mencoba memasukkan keyword ya di sana. Oke, mungkin saya teruskan kembali, ada pertanyaan lagi untuk masalah di konteks ini mungkin saya skip dulu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Saya ambil pertanyaan yang terkait dengan hoax. Nah, ini mungkin ada pertanyaan Bu, satu pertanyaan lagi dari Muhammad Faisal. Apakah bisa memberikan contoh hoax detection untuk contoh hoax di Indonesia mungkin ya? Contohnya tentang isu COVID mungkin ya, COVID-19. Oke, coba maksudnya gimana memberikan contoh? Contohnya mungkin lebih ke arah, kalau saya tadi jelaskan domain ya, misalnya COVID-19, saya misalkan ambil data dari sosial media, kemudian ya contohnya mungkin Bu. Contoh, ini lebih contoh ya Pak Faisal, mungkin boleh diperjelas mungkin? Maksudnya saya memberikan contoh hoax yang domain yang lebih spesifik ke arah kesehatan, politik, atau bisa semua domain kira-kira Bu? Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, misalkan kalau di domain machine learning mungkin ya Bu ya, ataupun misalnya dataset kita itu kan ada jenisnya, ada korpus ada korpus politik, ada korpus. Kira-kira bagaimana Bu? Apakah ini kuat terhadap korpus tertentu gitu mungkin? Kategorisasinya ya? Ya, kategorisasinya.
Oh, nggak ada kategorisasi saya itu hanya fakta, hanya hoax dan unknowns, itu 3. Nah, berita apapun, intinya berita apapun selagi memang berita tersebut memang sudah pernah diangkat dan diklasifikasikan dari 10 web yang saya inputkan menjadi website yang diregisterkan untuk pengambilan data, yaitu akan keluar dengan sendirinya. Itu aja Pak. Yang tidak masuk atau belum pernah diklasifikasi atau dalam bentuk berita, dia akan keluar bentuk fake atau dalam kita bisa cari di search engine similarity text. Jadi kesamaan teks yang sudah kita inputkan itu apakah nanti akan keluar dalam bentuk search engine. Di dalam search engine bisa di YouTube juga ya, di media sosial juga. Itu jadi tidak ada pengkategorisasian politik gitu atau misalnya kesehatan. Jadi kalau misalnya mau cari tentang informasi corona, ketik aja teks karena berbasis teks ya. Jadi apapun yang mau kita cari, ketikan aja teksnya di mesin saya, nanti keluarnya akan keluar apakah dia hoax atau tidak hoax gitu, atau akan keluar dalam bentuk berita-berita lain yang terkait dengan teks yang diketikkan. Seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin karena waktu kita terbatas pada hari ini. Oh, nggak terasa ya. Terima kasih yang udah jam 3 dari jam 1 luar biasa Pak. Ya. Di sini ramai juga. Yang daftar total itu 450 total. Ya mungkin ya setengahnya persen. Ya jadi kita mungkin ada beberapa yang nggak bisa join lewat sini, lewat YouTube ya. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan informasikan untuk teknis sertifikat dan lain sebagainya. Mungkin saya tutup dulu sesi pada hari ini. Bu Yuli, silakan jika ada kalimat penutup. Oke, terima kasih semuanya yang interest dan sudah bersedia menyimak ya tentang riset saya ini, dan saya sangat senang membantu jika ada yang memerlukan informasi apapun terkait dengan riset saya, atau ada yang ingin melanjutkan riset saya, atau yang memerlukan dataset, boleh kita sama-sama berbagi atau sharing ilmu ya. Dan saya juga mungkin kayaknya masih perlu discuss banyak sama Pak Oktav, ini kita sharing juga ya Pak, kolaborate untuk acara-acara selanjutnya juga ya Pak ya. Semoga sesi kali ini bermanfaat ya, ilmu yang dibagi juga bermanfaat untuk yang menyimak acara hari ini. Dan terima kasih juga buat BIS AI, Pak Oktav sendiri, semua atas kesempatannya juga yang sudah menjadi peserta hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuli telah sharing kepada kita semua mengenai hoax detection dan machine learning. Ya, bagi Bapak Ibu semua juga terima kasih yang telah join di sesi webinar kali ini. Insya Allah kita ke depannya masih akan menghadirkan Ibu Yuli untuk sharing mengenai topik dan pembahasan yang lain ya. Saya lagi nih Pak. Ya, sudah bocorannya Ibu ya. Topik apa yang mudah-mudahan sekitar security lah ya Pak ya, sekitar masih tentang keamanan apapun lah itu ya, mau tentang keamanan e-learningnya, bisnis digitalnya, mungkin sharing sedikit lah. Nanti banyaknya Pak Oktav deh yang secara teknis. Nanti kalau dari tim BISAI ada Pak Wira Satyawan, beliau akan sharing juga mengenai dari sisi security. Nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Yuli untuk security di e-learning. Ya, pas Bu topik. Kita sama-sama belajar, insya Allah. Ya baik, terima kasih Bu Yuli sekali lagi. Terima kasih semuanya. Oke, Bapak Ibu juga terima kasih telah join di BISAI. Jangan lupa untuk berlangganan dari YouTube dan Instagram channel dari BISAI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai webinar yang akan kita laksanakan di bulan ini. Pada bulan ini kita masih ada beberapa webinar. Mungkin saya sedikit saya sampaikan. Hari Kamis 18 Juni 2020 kita ada webinar dengan menghadirkan Mas Nabi Ibrahim Bawazir mengenai data science esensial ya. Kemudian pada Sabtu 20 Juni 2020 itu ada bedah data science dengan Pak Onowe Purbo. Sabtu 20 Juni. Kemudian Kamis 25 Juni 2020 ada data science untuk kasus COVID-19. Kemudian di Selasa besok kita
kembali menghadirkan seminar bersama dengan Aptikom dengan topik Internet of Things dan Digital Startup. Kita akan menghadirkan Pak Solikin, Direktur Eksekutif dari Aptikom. Ya. Kemudian ada topik-topik lainnya yang mungkin di luar domain dari IT, tapi kita coba kaitkan dengan IT. Contohnya adalah di hari Rabu 17 Juni 2020 mengenai fisioterapi olahraga dan artificial intelligence. Wah, ini menarik nih. Kolaborasi antara olahraga dengan ya, seperti semua dikaitkan dengan IT ya, Pak? Iya. Dan bisa tampil. Harus bisa gitu. Harus bisa. Kita juga ada lagi belajar algoritma optimisasi di hari Minggu 21 Juni. Seharian full kita akan belajar dimulai dari Firefly, kemudian BET algorithm, PSO, genetic algorithm, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menghadirkan CEO dari Konsuldoc ya, dan co-founder dari Konsuldoc, Bapak Roy Rocky Rogahang, untuk membahas mengenai healthcare application dan analisis kesehatan dengan Konsuldoc Apps. Kemudian kita juga masih menghadirkan CEO Talk dari Liburania ya, yaitu Bapak Kurniawan. Kemudian ada success story dari Kodepolitan dengan Pak Singgi, co-founder dari Kodepolitan, dan acara-acara lainnya mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Silakan simak informasinya dari channel Instagram Bisa AI maupun YouTube. Untuk siaran ulang sesi pada hari ini akan diterbitkan di channel YouTube Bisa AI. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dari Aptikom dan Bisa AI, ya jangan lupa untuk konfirmasi ke panitia untuk biaya pembayaran yang telah dibayarkan kepada melalui rekening Bisa AI ya, sebesar Rp25.000 ya. Kemudian bisa dicek statusnya melalui bisa tampil ya sudah terbayar atau belum, atau misalnya bukti pembayarannya bisa dikirimkan ke panitia ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika ada pertanyaan boleh langsung ke panitia, jangan tanya ke saya, mungkin saya tidak terlalu paham teknisnya. Nah, kemudian ini ada dari panitia ada sedikit request, kita akan adakan sesi foto bareng ya. Jadi ini request dari Bisa AI dan juga Aptikom ya. Silakan Bapak Ibu boleh nyalakan webcamnya masing-masing. Kita coba foto bersama. Wow, luar biasa Pak Okta. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan webcamnya. Ya, panitia silakan dipersiapkan untuk foto bersama. Nanti tampilnya di mana nih Pak? Kalau dari halaman panitia ini kelihatan semua Bu yang menyalakan kamera. Oh oke. Okay. Ada Bu Suluh nih, selamat bergabung Bu Suluh. Dari Women Infocom Bu. Ini ada dari peserta dari Malaysia juga mungkin Pak ya ini. Iya ya. Mana ya? Ya ada teman saya dari Malaysia. Tapi saya nggak tahu bisa on atau tidak ini. Masih bergabung atau tidak. Ada yang dari Yaman juga registrasi ikut juga. Berapa teman di kampus? Oh, teman-teman di kampus ya di kampus di UTM. Ya, UTM ya. Ya, cuma mungkin bahasa ya agak kesulitan. Oh, yang dari Malaysia sudah lupa. Pak, siapa lagi yang dari UTM banyak? Pak Fauzi. Ada ya, Pak ya? Oh iya, itu satu ini sama saya Pak, satu angkatan. Bu Indri. Iya, satu perjuangan. Sama Pak Apu. Banyak ya, nanti. Oke. Isi di sesi kita nanti mengenai tutorial medley. Oke. Ya memang beliau jago medley-nya. Dan ya silakan Bapak Ibu, panitia sudah siap untuk difoto? Oke. Mungkin ya. Oh belum, sedang dipersiapkan katanya. Oke. Ya. Panitia, boleh chat saya langsung. Panitia gimana?
Ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Oke, baik, kita coba foto ya. Panitia siap? Ya. Dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, nanti akan di-share. Terima kasih semuanya. Semua Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel Bisai di YouTube dan Instagram. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bapak Ibu semua hadirin. Sama-sama, terima kasih semuanya yang hadir hari ini. Oke, baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.